Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitasari dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 2019 dengan NIM akhiran 034 dari kelompok 7. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul A Structure Mechanic Based Approach for the Fretting Fatigue of Aircraft Engine Functional Attachment atau pendekatan berbasis struktur mekanik untuk fretting fatigue pada mesin pesawat terbang. Oke, next. Latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian yaitu dalam suatu mesin pesawat, penggerak utamanya yaitu turbin atau kipas jet agar pesawat dapat meluncur dalam terbang. Tapi dalam sistem turbin atau kipas jet yang beroperasi secara terus-menerus akan menimbulkan fretting atau kerusakan, entah berbentuk patahan, retakan, ataupun keausan. Maka dari itu, perlunya untuk menghitung secara rinci dari desain turbin atau kipas jet yang akan diaplikasikan ke dalam mesin pesawat, agar dapat mengetahui titik kelelahan, titik beban terberat, dan kekuatan struktur dari kipas jet atau turbin itu sendiri. Sehingga nantinya kita dapat melakukan problem solving terhadap kerusakan-kerusakan yang timbul pada kipas jet tersebut. Oke, next. Nah, tujuan penelitian adalah untuk memanfaatkan parameter plane, fatigue, SWT, dan parameter SWT yang dimodifikasi pada attachment dovetail kipas mesin pesawat yang terbuat dari paduan TI6AL4V. Dengan efektivitas parameter ini dalam memprediksi lokasi nuklesi retakan secara akurat, serta siklus total nuklesi akan dipelajari. Nah, jurnal ini mengambil pendekatan yang berbeda untuk memodelkan perilaku kelelahan dengan resah yang memanfaatkan metodologi berbasis mekanika fracture untuk mendapatkan nilai yang mewakili COF antara bilah kipas jet dan hub. Dengan demikian, evolusi COV karena peningkatan jumlah siklus dipertimbangkan dalam analisis. Nah, ini merupakan kontribusi penting untuk perilaku kelelahan yang meresahkan, tetapi sering diabaikan dalam metodologi kehidupan. Nah, untuk pemasangan kipas jet yang dimaksud, COF minimum pada perakitan awal ketika bagian-bagian tidak rusak dengan adanya oksidasi atau oksida permukaan pada permukaan kontak. Nah, ketika oksida dilepas karena keausan mekanik akibat fretting, logam di bawah permukaan kontak menempel dan menghasilkan peningkatan yang kuat pada COF. Lanjut. Sebelum saya membahas metode penelitian, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang paduan titanium TiAlV, yaitu merupakan paduan titanium tipe alfa beta. Hal ini dipengaruhi oleh aluminium yang merupakan penstabil fasa alfa dan vanadium yang merupakan penstabil fasa beta. Aluminium dalam paduan bertindak sebagai reinforce dengan pembentuk fasa intermetalik TiAl3 yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan paduan. Sedangkan vanadium bertindak sebagai penstabil fasa beta yang meningkatkan dalam bentuk paduan fase intermetalik TiAl3 yang mempunyai struktur kristal HCP. Sedangkan fase beta berstruktur DCC. Oke, kita lanjut metode penelitian. Terdapat 5 metode penelitian dalam jurnal ini, yaitu yang pertama, perangkat lunak pertumbuhan retak. Yaitu dengan menggunakan software Franci 3D, maka kita dapat menganalisa pertumbuhan retak pada struktur 3D yang mengalami pembebanan kompleks. Simulasi yang akan dilakukan adalah dengan mempertimbangkan beban sentrifugal dan
aerodinamis dengan CUV yang ditentukan sepanjang permukaan. Nah, Fransi 3D melakukan simulasi pertumbuhan retakan 3D dengan menyisipkan dan memperluas retakan menggunakan salah satu dari beberapa metode prediksi retakan letak bawahan seperti teori MTS. Faktor intensitas tegangan dihitung seperti retakan depan menggunakan M integral dan digunakan untuk memprediksi ekstensi lokal dengan sudut ketegangan untuk setiap node di sepanjang retakan depan untuk jumlah iterasi retak distrik yang ditentukan pengguna. Nah, untuk umur perambatan sendiri, umur perambatan retak itu diperoleh dengan menggunakan intensitas tegangan M integral sepanjang jalur retakan dalam hubungan dengan panjang retakan dibagi dn dalam dn data. Tuh. Untuk metode penelitian yang kedua, yaitu pengujian putaran dan investigasi fraktografi. Nah, dalam penelitian ini terdapat 3 rakitan kipas jet yang terpisah. Bisa dilihat pada gambar yang ini, yaitu ada gambar A, B, dan C. Nah, untuk gambar A, yaitu gambar yang diuji di lingkungan spin pit terkontrol untuk rentang kecepatan tertentu, yaitu kisaran 2.000 hingga 11.000 putaran per menit atau RPM pada sekitar 3 siklus beban per menit seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, spin test load kurva. Maaf. Ada gambar ini. Nah, spin pit yang dirancang oleh Test Dive Inc. memiliki lapisan batu bata timbal yang dikelilingi dengan selubung baja yang berkekuatan tinggi untuk penahanan dan juga mencakup sistem vakum yang menyediakan tingkat vakum di bawah 60 Pascal yang dipertahankan melalui segel kedap udara. Nah, untuk rakitan kipas jet ditenagai melalui turbin 8 inch purpose Stockwell inch. Pembebanan frekuensi rendah dikaitkan dengan keterbatasan daya mekanik dan listrik yang diperlukan untuk mempercepat dan memperlambat momen inersia massa yang besar dari rakitan kipas tersebut. Nah, bila kipas jet dan hub yang dimaksud terbuat dari paduan titanium, yaitu tadi Ti6Al4V dengan perkiraan panjang cord root 125 mm dan massa plate 1 kg. Kipas dibongkar pada step interval inspeksi yang ditentukan diikuti oleh arus eddy dan inspeksi penetran flow rest atau FPI pada lokasi yang rentan terhadap tegangan tinggi, kritis, dan resah pada kipas jet pada gambar B dan C. Nah, untuk membedakan antara tahap nukleus retak dan fase propagasi, ukuran retak awal itu kisaran kira-kira 760 kali 380 mikromili yang dianggap untuk mengkarakterisasi nukleus retak. Ukuran retakan ini didasarkan pada batas deteksi arus eddy yang khas. Dalam studi ini juga, fase propagasi dari retak fretting ditentukan melalui pergoresan fatik yang ditunjukkan pada permukaan fraktur. Nah, tahap nukleasi ditentukan dengan mengurangi siklus propagasi dan jumlah siklus yang dialami dalam uji putaran pada pemeriksaan. Lanjut, metode yang ketiga yaitu pemodelan elemen hingga dan submodeling. Yaitu ini faktor-faktor pada fretting seperti keausan, adhesi, deformasi, asperity, dan evolusi CUF akan diabaikan pada saat memodelkan kelelahan fretting karena meningkatkan jumlah siklus. Lah, karena tadi Fransi 3D adalah alat analisis pertumbuhan retakan terpisah yang memerlukan perbaikan dan pemecahan untuk setiap interasi retak, submodel yang kasar sangat penting untuk mempercepat waktu analisis. Sebuah submodel dibangun ditunjukkan pada gambar ini
Pada gambar yang A itu, yang terdiri dari kipas jet bilah tunggal dengan 90% airfoil dilepas, dan pemindahan yang dipaksakan dari solusi model penuh dengan model penuh pada batang potong. Nah, kontak di submodel juga menggunakan jalur yang sama dengan didefinisikan identik dengan model penuh. Nah, untuk pemeriksaan dilakukan ditunjukkan pada gambar yang B untuk memastikan bahwa tegangan dan kondisi kontak yang ditangkap oleh submodel kasar secara numerik identik dengan solusi model lengkap. Lanjut dengan metode penelitian yang keempat, yaitu simulasi pertumbuhan retak. Nah, pemodelan perilaku kelelahan fretting untuk attachment kipas jet membutuhkan nilai yang mewakili COV yang berkembang antara bilah kipas dan hub pada waktu yang sesuai dengan nukleus retak. Hal ini dilakukan melalui kalibrasi simulasi pertumbuhan retak 3D untuk berbagai COV sehubungan dengan komponen yang retak dan hubungan lintas retak yang disimulasikan, rasio aspek, bentuk, dan umur propagasi. Nah, untuk kedua simulasi pertumbuhan retak itu terdapat nilai COV 0,35 dan 0,70. Dalam metode MTS digunakan untuk memprediksi nilai retak. Metode MTS sendiri dipilih karena telah berhasil digunakan di masa lalu untuk mensimulasikan pertumbuhan retak pada attachment kipas jet TI6AL 4V yang serupa. Nah, untuk retak tumbuh hingga batas model FE sehubungan dengan geometri dan akurasi pendekatan submodel saat retakan tumbuh lebih besar ukurannya. Sebanyak 40 iterasi retak diskrit dilakukan untuk menumbuhkan retakan secara stabil dari kedalaman awal 125 meter hingga kedalaman akhir sekitar 6 mm. Maaf, tadi 125 mikrometer hingga kedalaman akhir sekitar 6 mm. Representasi visual dari kemajuan retakan depan yang dihasilkan oleh simulasi termasuk tampilan samping dari retakan akhir ditunjukkan pada gambar ini. Nah, untuk kedua nilai COV yang dimodelkan, permukaan rekahan terbuka untuk retak A. Untuk crack A ini dibandingkan dengan mulut retakan dari simulasi untuk ukuran retakan yang sesuai. Nah, garis-garis putus-putus itu mewakili jejak retakan yang terbuka di depan kipas jet yang retak. Dengan melapiskan jejak retakan yang terbuka di depan kipas jet yang retak tadi ya, melapiskan jejak prediksi menunjukkan bahwa frekuensi 3D secara akurat menangkap rasio aspek dan membentuk elips dari retakan untuk kedua nilai COV yang dipelajari. Demikian pula ketika membandingkan tampilan samping dari retakan yang disimulasikan dengan tampilan retak yang belum dibuka. Pada gambar B itu disimpulkan bahwa frekuensi 3D secara akurat menangkap celahnya. Nah, untuk umur perambatan retakan menunjukkan bahwa nilai COV 0,70 menghasilkan prediksi umur perambatan retak yang lebih akurat dibandingkan dengan COV dengan COV dengan ukuran 0,35. Lanjut, metode penelitian yang terakhir yaitu fretting fatigue. Nah, perilaku kelelahan fretting dari attachment kipas jet dipelajari menggunakan dua model nukleus fretting. Nah, parameter SWT kan tadi kan dua model. Nah, untuk model pertama yaitu parameter SWT adalah pendekatan bidang kritis yang dipertimbangkan untuk nukleus retakan pada bidang di mana produk dari rentang regangan normal dan tegangan normal maksimum. Dan parameter kedua yang dipelajari adalah parameter SWT yang dimodifikasi. Nah, berikut
Ini adalah gambar rumus yang digunakan pada metode floating fatigue. Nah, bisa dilihat pada gambar ini yaitu parameter SWT yang dimodifikasi. Pada parameter SWT yang dimodifikasi dihitung pada sisi tekan MSBT sama dengan 7,79 pada gambar A atau sisi kiri, dan yang sisi B atau sisi kanan yaitu sisi hisap MSBT dengan ukuran 7,21. Nah, parameter SWT yang dimodifikasi memprediksi lokasi nukleasi floating kritis berada di sisi tekanan sebagai lawan dari sisi hisap. Daerah dengan magnitudo tinggi untuk SWT yang dimodifikasi dipusatkan antara 2,5 mm dan 7,6 mm dari permukaan ujung LE dalam arah akrot. Ini sangat sesuai dengan hasil tesnya. Nah, terakhir yaitu kesimpulan. Terdapat 4 kesimpulan dari jurnal ini, yaitu yang pertama, perilaku kelelahan resah dari kipas jet TI6AL 4V telah dimodelkan. Pendekatan berbasis mekanika rekahan digunakan untuk mendapatkan COV yang berevolusi pada bilah kipas. Evolusi mempertimbangkan fase nukleasi dan propagasi dari retakan floating. Dan kesimpulan yang kedua yaitu simulasi pertumbuhan retakan 3D dilakukan untuk kipas jet dengan dua nilai COV unik dengan angka 0,35 dan 0,70 pada antarmuka kontak. Simulasi yang sesuai dengan nilai COV 0,70 menghasilkan lintasan retak, rasio aspek, bentuk, dan umur propagasi yang lebih sesuai dengan komponen yang retak. Oleh karena itu, nilai COV ini digunakan untuk memprediksi kelelahan floating dari kipas jet. Kelelahan floating turbin atau kipas jet dinilai menggunakan model SWT, kelelahan polos, dan model SWT yang dimodifikasi. Parameter SWT dimodifikasi spesifik floating lebih akurat memprediksi lokasi nukleasi, retakan, dan umur nukleasi dibandingkan dengan parameter SWT kelelahan polos. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu karena pengujian hanya menyajikan satu kriteria kalibrasi. Diperoleh di resah parameter secara alami menghasilkan umur kelelahan resah yang identik dengan hasil pengujian. Validasi pendekatan perlu diperiksa lebih lanjut pada kondisi pemuatan yang berbeda dan lampiran turbin lainnya. Baik, sekian dari review jurnal saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.